Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, PNB HKI Palangkaraya, datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah PA kami pada malam hari ini. Sekalipun kami mengadakan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuat kuasa-Mu dan Roh-Mu yang selalu bersama dengan kami, yang menuntun kami di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, begitu juga saat ini kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam PNB, selamat malam bagi kita. Pada malam hari ini, di dalam ibadah PA kita, nas firman Tuhan yang sampai kepada kita, yaitu terambil dari Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Salam PNB, selamat malam bagi kita. Ya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah tujuan kita hidup? Apakah tujuan PNB di dalam kehidupanmu? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagian orang memiliki suatu tujuan, dan kita juga pasti memiliki suatu tujuan. Dan untuk menggapai tujuan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Tidak jarang orang melakukan sekuat tenaganya, sekuat akal pikirannya, apa yang dia miliki, dia pakai untuk menggapai tujuannya. Dia pakai untuk menggapai apa yang dia inginkan dalam hatinya. Oleh karena itu, tadi Amang menanyakan, apakah tujuanmu? Apakah tujuan PNB? Apa tujuanmu di dalam kehidupanmu? Apakah tujuan kita hidup cukup hanya untuk kuliah dan lulus kuliah dan memperoleh sebuah pekerjaan? Apakah tujuan PNB hidup itu untuk mengumpulkan harta, atau untuk mencari jabatan, atau untuk mencari kekayaan di tengah-tengah dunia ini? Kiranya sekali-sekali tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, PNB, pada malam hari ini kita diingatkan melalui nats firman Tuhan di dalam Ibrani pada saat ini. Seorang Kristen memiliki tujuan hidup, yaitu tujuan hidup seorang Kristen, yaitu memiliki tujuan untuk beroleh suatu harta yang abadi, suatu harta yang sungguh luar biasa yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Mari kita baca di pasal sebelumnya, di Ibrani pasal 11 ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Inilah suatu tujuan hidup dari orang-orang beriman.
dari orang-orang percaya, dari orang-orang Kristen yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya juga PNB memiliki tujuan hidup yang demikian, yaitu merindukan suatu harta yang abadi, suatu harta yang sungguh luar biasa, yaitu surga. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan tujuan kita? Kalau tadi Amang katakan, seseorang yang ingin menggapai tujuannya, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hatinya, dia memakai segala hal, tenaganya, kekuatannya, akal pikirannya, bahkan terkadang hartanya, dia habiskan hanya untuk satu tujuan, yaitu yang dia inginkan. Itu baru tujuan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dengan tujuan hidup beroleh sorga yang sungguh luar biasa, harta yang abadi yang telah disiapkan oleh Kristus Yesus bagi kita? Saat ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan, untuk bersama-sama melihat bahwa untuk menggapai tujuan itu ternyata perlu ketekunan. Dan di sini dapat kita lihat penulis Ibrani mengatakan bahwa hidup kita itu bagaikan suatu perlombaan, suatu pertandingan, bertanding berlomba ke arah yang lebih baik untuk menggapai satu tujuan, yaitu memandang Yesus di tahtanya di sorga kelak. Itulah tujuan hidup seorang Kristen, tujuan hidup seorang pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, pernahkah kita melihat atlet? Pernahkah kita melihat pelari? Tujuan seorang pelari yaitu untuk menggapai garis finish. Bagaimana dia dapat berlomba untuk melawan atau bertanding dengan orang-orang untuk menggapai juara, untuk mendapatkan sebuah piala. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pelari untuk dia dapat beroleh juara? Untuk dia dapat juara atau menang di dalam pertandingan, di dalam perlombaan lomba lari tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Pasti dia harus tekun berlatih. Tekun setiap hari, melatih dirinya untuk berlari. Sehingga ketika tiba saatnya suatu pertandingan, suatu perlombaan, dia ikut di dalam pertandingan tersebut, dia memiliki tujuan untuk memenangkan perlombaan tersebut sampai kepada garis finish yang telah ditentukan oleh panitia dari perlombaan tersebut. Ya kan? Itu tujuan daripada pelari. Dan itu perlu suatu ketekunan, perlu suatu usaha. Demikian juga untuk menggapai sorga, untuk menggapai suatu harta yang sungguh luar biasa tersebut, saudara-saudariku PNB, di mana di sini dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Satu yang mau dikatakan di sini, bagaimana ketekunan kita untuk tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Itu yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani di sini. Dan di pasal sebelumnya, pasal 11, di sini banyak contoh-contoh para tokoh yang disampaikan oleh penulis Ibrani, bagaimana seseorang tokoh tersebut yang fokus atau yang selalu memandang kepada Tuhan, bahwa tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang mereka peroleh? Mereka beroleh sukacita. Mereka beroleh harta surgawi tersebut. Dapat kita lihat di sini beberapa orang beriman. Oleh karena imannya mereka diselamatkan. Oleh karena imannya mereka ditolong oleh Tuhan.
Dapat kita lihat di sini ada dikatakan seorang tokoh, Henokh. Bagaimana Henokh? Dia selalu setia di dalam hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu sujud, dia selalu tunduk, dia selalu memuji Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dia peroleh? Dikatakan di ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Salah satu tokoh yang langsung terangkat ke surga tanpa kematian. Dan itu semua dapat dia peroleh oleh karena imannya, yaitu Henokh. Kita dapat belajar dari Henokh hanya oleh karena iman, oleh karena ketekunan. Dan di sini juga dapat kita lihat bagaimana Nuh oleh karena imannya, sekalipun orang di sekitarnya mencaci dia, meledek dia, untuk apa kamu membuat kapal di suatu dataran tinggi? Ya kan? Tapi imannya berkata, aku hanya tunduk kepada Tuhan. Apa yang disuruh oleh Tuhan untuk kulakukan, itu yang kulakukan. Tuhan yang menyuruh Nuh untuk membuat suatu bahtera yang besar, dan itu dia lakukan. Akhirnya, apa yang terjadi? Ketika air bah datang menghukum dunia ini, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Itu oleh karena iman. Dan tokoh yang ketiga, dapat kita lihat juga di sini dikatakan, iman Abraham. Yang taat selalu ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Pergilah, aku akan menunjukkan suatu tempat bagimu. Itu dikatakan Tuhan kepada Abraham. Dan dia melakukan itu di dalam ketaatannya, di dalam imannya, bahwa Tuhan yang telah menyuruh dia akan memberikan yang terbaik bagi dia. Dan banyak lagi saudara-saudariku, di dalam Ibrani 11 ini, tokoh-tokoh yang disampaikan bagi kita, sebagai contoh bagi kita, sebagai suatu perenungan bagi kita. Bagaimana mereka diselamatkan, bagaimana mereka dimenangkan. Oleh karena iman, percaya, dan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Saat ini, tongkat estafet itu sampai kepada kita. Saat ini, kita diajak untuk tetap mempertahankan iman kita di dalam nama Yesus Kristus. Untuk kita tetap taat, untuk kita tetap tekun kepada Yesus Kristus, dan tetap memandang Dia di dalam setiap kehidupan kita. Tapi, ada satu hal yang harus kita tanggalkan. Dikatakan di ayat 1 tersebut, saudara-saudariku, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Satu hal yang dapat merintangi kita untuk dekat kepada Tuhan, untuk dapat tekun taat kepada Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Dosa yang kita lakukan saat ini, dosa masa lalu kita. Ini terkadang sering merintangi kita, sehingga kita berberat hati untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita mengatakan, aku tidak layak Tuhan, aku penuh dengan dosa Tuhan. Aku memiliki dosa masa lalu Tuhan yang tidak dapat diampuni. Saat ini, PNB diajak oleh Tuhan. Tanggalkan itu semua. Setiap dosa, setiap beban dosa, itu akan menjadi penghalang bagimu. Itu yang akan menjadi rintangan bagi kita. Tanggalkan itu, tinggalkan itu semua dosa, tetap berfokus kepada Tuhan sebagai juru selamat. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di dalam kematiannya. Itulah yang menyemangati kita. Di dalam kebangkitan Yesus, itu menyemangati kita, mengajak kita supaya kita tidak menjadi orang yang lemah,
tidak menjadi orang yang mudah putus asa, tetapi dengan darah Yesus. Dengan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita, dengan mati di kayu salib, dan dia telah bangkit, itu menyemangati PNB untuk tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah tekun memandang hanya kepada Yesus Kristus. Fokuskan pandanganmu, arahkan pandanganmu di dalam hidupmu, bahwa kita, PNB, pemuda-pemudi Kristen, memiliki satu tujuan, yaitu surga kekal yang telah disiapkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Dan kita imani, kita yakin dan percaya, kita akan melihat Yesus di tahtanya di surga kelak. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat ini Tuhan di dalam ibadah PH kami, di mana firman-Mu Bapa mengajarkan kepada kami supaya kami tetap setia, supaya kami tetap tekun di dalam iman kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami Bapa, Roh-Mu yang selalu bersama dengan kami, untuk dapat melakukan kehendak-Mu, dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu, PNB HKI Palangkaraya, pemuda-pemudi Kristen, dimanapun berada. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, yang semakin lagi menguatkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap berfokus, mengarahkan pandangan mereka di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat situasi dan kondisi bumi ini, di mana pada saat ini Bapa, virus corona yang ada di tengah-tengah bumi ini. Lawat kami Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan dan yang menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit dan wabah virus COVID-19 tersebut Bapa. Sehingga kami dapat diselamatkan oleh karena iman percaya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa buat setiap keluarga ataupun orang tua kami yang jauh daripada anak-anak-Mu PNB HKI Palangkaraya, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Sertai, lindungi, dan berkati selalu orang tua kami. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan di dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam PNB, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.